Bertukar data di internet sudah menjadi hal yang biasa bagi kita saat ini. Ketika kita terkoneksi dengan layanan-layanan internet seperti email, ada dompet digital, ada layanan belanja online atau e-commerce, kita diharuskan mengisi data-data pribadi kita, memasukkan data-data pribadi kita ke internet, ada KTP, ada nomor telepon, bahkan ada beberapa di antaranya sampai memasukkan nomor rekening akun perbankan. Nah, saya ingin memberikan gambaran bagi Anda pemirsa, jika internet, dunia maya itu adalah ruangan ini. Ruangan besar yang diisi oleh miliaran akun-akun internet dari warga dunia. Saya, sebagai pemilik akun, memang memiliki kunci rumah untuk masuk ke dunia maya ini, untuk masuk ke akun saya dengan password tertentu yang sudah saya buat. Tetapi masalahnya di dunia maya ini juga ada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang istilahnya adalah cracker atau hacker jahat yang bisa mencuri data siapapun yang tidak mengamankan akunnya secara baik. Saya ada teman yang memiliki pengalaman buruk ketika data-datanya di internet dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Berikut kisahnya. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat kejadian kebobolan di salah satu akun e-commerce, bahwa saya ada tagihan pay letter sejumlah beberapa juta. Padahal saya sendiri belum pernah menggunakan atau mendaftarkan pay letter. Akhirnya saya memutuskan untuk komplain lewat sosial media. Nah, setelah komplain itu kok ya lebih cepat diresponnya. Nah, ternyata setelah dicek oleh pihak aplikasi tersebut, itu bukan saya yang login. Untuk sampai saat ini pay letternya itu diblokir, di freeze gitu. Jadi saya nggak bisa pakai sampai sekarang. Reaksi pertama saya pasti kaget ya. Kaget karena ada transaksi-transaksi yang tidak saya lakukan sampai 8 juta rupiah lah. Kalau dirupiahkan gitu, itu Russian ruble, mata uang Rusia, dan juga US dollar. Hal pertama yang saya lakukan adalah ganti password. Kemudian kita membuat pernyataan di dalam pelaporan itu bahwa transaksi-transaksi tersebut bukan saya sebagai pemilik akun yang melakukannya gitu. Kasus pencurian data memang sangat masif terjadi. Di tahun 2019 kemarin saja ada 4,1 miliar data yang dicuri. Di Indonesia di tahun 2020 ada e-commerce Tokopedia yang dicuri sebanyak 98 juta data penggunanya dan dijual di situs dark web seharga 5.000 US dollar. Ada juga bineka.com, 1,2 juta data penggunanya dijual seharga 1.200 US dollar. Internet yang biasa kita pakai sebenarnya terdiri dari 3 lapisan. Analoginya serupa gunung es. Yang pertama, jaringan internet tempat kita biasa mengakses situs semacam media sosial atau situs yang bisa dilacak mesin pencari. Kemudian bagian di bawahnya terdapat deep web. Bagian ini sebenarnya mencakup sekitar 90% dunia maya atau internet. Dan di tingkat dasar ada dark web atau jaringan gelap. Sesuai namanya, di dalam sini banyak potensi kejahatan. Data pengguna yang diretas biasa dijual di tempat ini. Untuk menjaga keamanan data pribadi kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan penegakan hukum saja, tetapi juga ada peran serta kita untuk melindungi sebaik mungkin data-data pribadi kita. Yang pertama begini nih, kita kan sering ya menerima SMS, pesan atau WA gitu yang sebenarnya isinya spam, penipuan. Anda memenangkan undian A, B, C, D, E begitu ya, sebenarnya itu palsu. Karena ketika kita mengklik link yang disediakan lewat spam tadi, itu sebenarnya menjadi pintu masuk data pribadi kita dicuri. Identitas kita bisa dicuri. Sampai akun e-commerce kita bisa dicuri. Ya, ada dompet digital kita. Yang paling berbahaya lagi adalah bisa mencuri data akun perbankan kita. Dan itu sangat merugikan. Nah, soal malware yang tadi saya sebut, karena berisi virus atau berisi link untuk membuka data pribadi kita, saya ingin menunjukkan demonstrasinya berikut ini. Nah,
tadi kita sudah tahu ini handphone yang sudah kena target. Kita bisa memonitor menggunakan web application. Nah, setelah ini kita coba masuk ke dashboard untuk mengkontrol handphone yang sudah kita sadap. Nah, ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari handphone yang sudah kita sadap. Mulai dari SMS, ini kita bisa lihat data SMS-nya, bisa kita baca komunikasinya mereka gitu. Kemudian ada MMS kalau kita perlu, kemudian ada call record. Nah, di sini kita bisa tahu, bisa mendengarkan kalau misalkan target kita ini menelpon atau menerima telepon gitu. Selanjutnya yang cukup menakutkan adalah adanya fasilitas atau fitur remote control. Kenapa? Karena di sini kita bisa melakukan kontrol terhadap handphone target itu tanpa sepengetahuan target. Jadi handphonenya biasa saja. Nah, ini bisa lihat nih sebenarnya target saya ini lagi ngapain. Mungkin dia lagi ngirim WA atau dia lagi ada di mana. Kita juga bisa melakukan explore terhadap file-file yang ada di handphone tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan aktivasi perintah-perintah yang ada di handphone dan lain-lain. Nah, ini semua bisa kita lakukan secara remote dari manapun juga. Ketika kita mendapatkan link dari orang-orang yang tidak jelas itu siapa pengirimnya gitu, apalagi sekarang kita banyak juga menerima link melalui jalur SMS, jangan pernah melakukan klik link tersebut gitu. Jangan pernah melakukan ketika sudah tidak sengaja kita melakukan klik, jangan pernah mengisi apapun di link tersebut begitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan clicking terhadap sesuatu yang kita tidak tahu, bisa jadi yang kita klik itu adalah perintah untuk menginstal malware ke handphone kita. Itu salah satu bentuk peretasan atau hacking yang terjadi di internet jika kita kurang waspada dalam mengamankan data atau akun pribadi kita. Nah, selain ada bahaya yang mengancam, internet sebenarnya juga menawarkan berbagai macam kemudahan. Seperti salah satunya ada aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa yang sebelumnya mengharuskan kita berpeluh keringat karena harus turun ke jalan panas-panasan, sekarang bisa dilakukan lewat internet atau dunia maya. Tapi pertanyaannya, efektif atau tidak?